semuanya baik? Baik. Sehat? Normal? Alhamdulillah. Itu mas duduknya nggak enak, itu kelihatan kayak homo mas. Oh langsung giginya kejepit. Dan gue ngeliat di Pindrang itu ternyata mereka tidak sadar kalau banyak homo yang bertebaran di Pindrang. Ya. Kenapa? Perhatikan patungan Pindrang, tapi gue udah ngeliat sekarang patungan Pindrang sudah aman karena sudah cowok. Coba zaman dulu cuma segini, dan tangannya segini. Kalian nggak sadar kalau nggak ada yang ngeliat malam-malam dia tangannya turun. Itu tadi saya mencoba seperti ngomong ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih officer. Harus bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus dengan beragama. Dan gue ngeliat di sini ada yang pakai jubah, spirit kami syariah. Makanya dari Islam yang syariah, walaupun istrinya banyak tetap syariah bagi hasil. Dan gue ngeliat ada yang pakai kawat gigi. Siapa yang pakai kawat gigi? Langsung ditutup mulanya. Kelihatan kawat gigi tuh. Yang pakai kawat gigi tolong jangan makan sayur-sayuran, kan akan menimbulkan pepatah yang tidak enak. Pagar makan bersama. Ini buat teman-teman kita yang sudah mengadakan acara ini, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Dan kita kedatangan dari Makassar, tadi ajar kapan itu adalah lebih komit dari Makassar. Kalau rambutnya dulu kan tidak lucu. Ada juga teman kita, Tarul, Munawir, masih gendut. Masih gendut. MC-nya juga masih garing. Oke, gue cerita. Selamat malam semuanya. Ada yang pakai kawat gigi, teman jangan makan sayuran ya. Karena menimbulkan pepatah yang enak pada makan tanaman. Ada juga dari Makassar, kalau rambutnya lurus pasti lari. Jadi gue masih gendut ya. Serius. Ini sebenarnya mencari kompetensi yang baru. Karena tadi mau mempersiapkan materi ya. Jadi quest komedi itu sebenarnya enak banget untuk stand-up komedi gitu kan. Kita dapat pesawat dibayarin gitu. Dapat hotel gitu kan. Walaupun bayar sendiri. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi gue kesini naik pesawat ya. Gue kesini naik pesawat dan gue melihat ada sesuatu yang aneh sama pesawat nih. Gue melihat ada sesuatu yang pesawat itu dibagi dua. Kenapa ada yang namanya kelas ekonomi, ada yang namanya kelas bisnis. Itu kan namanya tidak membeda-bedakan sesama umat beragama ya. Kalau misalnya membeda-bedakan sesama umat beragama, maksudnya tidak membeda-bedakan sesama umat beragama, pasti tidak ada lagi yang namanya kelas ekonomi dan bisnis. Dan gue yakin pesawat itu pasti agamanya bukan Islam. Dan kalau pun Islam dia tidak mau pakai sistem syariah. Mbak pakai jilbab. Nanti dijelaskan lagi. Ini anak siapa tuh dibawa pulang. Kota dulu dong. Jangan ngerti. Oke, ngomong-ngomong tentang pesawat ya. Pesawat itu selalu diidentikan dengan bandara. Dan gue bersyukur di Pindrang itu nggak ada bandara. Karena yang hal paling aneh kalau misalnya di Pindrang ada bandara, lu bakal melihat semua pesawat yang aneh-aneh. Lu bakal melihat semuanya aneh-aneh. Pertama, anak gaul bakal nongkrong di bandara. Dan yang kedua, kalau mau buka puasa, mulai dari direktur utama bandara sampai tukang satunya bandara ucapin selamat berbuka puasa di radio. Saya Ayah Selamat Tenang ini mengucapkan puasa. Terakhir, saya tukang tabung Ayah Selamat mengucapkan selamat berbuka puasa. Itu doa buka puasa cuma 2 menit, tapi ucapannya 30 menit ya. Itu enak banget ya. Jadi tolong. Ya, dan itu nggak ada dibahas. Dan misalnya nanti mudah-mudahan sehat untuk kita ini sukses ya. Gue doain semoga sukses dan Desember rencana mereka akan mengadakan stand-up night mau dukungannya. Dan rencana mereka akan mendatangkan temuan dan dia Mama Devi. Sorry Garuda. Dan sorry terus top komandan. Tenang, siapa aja yang kita kasih proposal ya. Yang penting ini saja. Dan terima kasih juga kepada Nobel Spirit yang telah mengadakan acara ini. Semoga sukses perjanjian. Karena katanya rame. Dan alhamdulillah
ya, kenapa di bandara di Pinang itu nggak ada bandara ya? Karena pertama, lu bakal ngelihat kalau misalnya di Pinang ada bandara, semua pesawat pada aneh-aneh. Lu bakal ngelihat semua pesawat diceper-ceperin. Lu bakal ngelihat stang pesawat dibengkokin. Dan lu bakal ngelihat di dinding pesawat ada stiker Bakalon yang itu. Kurang. Dan lu bakal ngelihat bannya nggak pakai bandalam tubles. Kurang. Dan lu bakal ngelihat pilot pesawat nggak lurus tapi kayak gini. Kurang. Dan lu bakal ngelihat pesawat itu di mesinnya ada tulisan hari ini operasi capek deh. Aduh, Kembali ke pesawat. Sebenarnya Pasti barang Cina ini gini. Sebenarnya teman-teman gue nggak berniat untuk melucu malam ini ya. Karena gue lagi galau. Gue lagi LDR sama pacar gue. Ngerti LDR nggak mas? LDR ngerti ya LDR? Kalau yang pakai itu LDR dari rumah. LDR. Nggak direstui sama LDR kayaknya. LDR itu adalah long distance relationship. Pacaran jarak jauh gitu kan. Dan kalau orang pacaran jarak jauh itu nggak enak banget men. Sehari-harinya kita berkomunikasi cuma lewat telepon. Jadi kalau misalnya kita nelfon pacar kita itu, misalnya kita ngeliat BBM, ada BBM dari situ, ini dari cewek gue, bukan BBM. Saya spontan no reply, thank you. Pastilah. Belum lagi kalau kita misalnya pacaran jarak jauh ya, yang gue punya diri itu misalnya SMS-an sama pacarnya gitu kan. Pas SMS gue datang, ini dari cewek gue, ini dari cewek gue pasti, dari cewek gue buka gitu kan. Mama lagi di kantor polisi minta tulisan nanti belum lagi kalau misalnya punya Twitter ya, misalnya di Twitter gitu kan, misalnya di Twitter, dia nunggu mention dari cewek gue, jadi nunggu mention dari pacarnya gitu. Ayang lagi apa RT gitu kan, ayang lagi apa gue, ada mention gue mention, dan pasti dari pacar gue pas gue buka, mau kayak kakak. Gue malu ngomong Twitter karena follower gue baru 62. Gue mau ngomong tentang Twitter. Ini sebenarnya mencari briefing yang bagus ya untuk melanjutkan. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan yang namanya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Dan gue kemarin habis dari ziarah kubur teman-teman. Gue kemarin habis dari ziarah kubur. Gue melihat di kuburan udah modern banget ya. Ada yang pakai marmer gitu kan. Kemudian ada kuburan yang pakai pagar. Jadi kalau kita misalnya mau masuk, kuburannya dibuka. Itu misalnya udah modern ya. Kalau misalnya gue jamin kuburan ini berkembang tahun 2022, lu bakal ngeliat bukan pagar lagi yang dibuka, tapi kuburannya yang dibuka. Weh, rasa lagi bakal. Itu kalau misalnya kuburannya modern. Ini kasihan bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lama gitu kan. Itu kan namanya udah gak kelihatan lagi. Misalnya bakal itu mana, ini gak kelihatan lagi namanya gitu kan. Jadi gue pengen berusaha dengan perusahaan Apple. Gue pengen menciptakan sistem kuburan pasti. Ya. Jadi kalau misalnya kita mencari teman kita, data itu mana? Blok A2 nomor 3 ada bunga-bunga warna pink di atas. Langkah dasar mana? Blok B2 nomor 5. Oh iya. Ratu Pari mana? Oh, Ratu Pari pakai air kecil. Tapi ngomong-ngomong tentang orang mati. Meninggal. Orang mati itu kalau gini. Orang mati itu biasanya tidak bisa berhubungan dengan kita kecuali melalui kirim gaib. Makanya gue pengen bekerja sama dengan perusahaan Twitter menghubungkan orang mati dengan orang hidup lewat Twitter, gitu kan? Misalnya ceritanya apa? Nggak ada Twitternya. Ada apa namanya Twitternya? Hah? Dina Imoet. Misalnya ada temannya Rizky udah mati, kan dia mention kan? Rizky misalnya mati gitu. Aduh, tapi ini malam Jumat kemana ya? Select Dina Imoet. Horor. Besoknya horor. Lagi di kuburan sepi banget, kemana ya? Select Dina Imoet. Tiba-tiba siangnya gitu kan, oh ini kenapa si Rizky senang banget gitu kan? Si Rizky boleh senang pas gue buat tulisannya. Bentar lagi ada tetangga baru nih, coba Dina Imoet ngepek, sorry gue masih lagi mandiin sob. Tolong gue kasih wifi. Gue pengen jualan, buka online shop. Berbakat dari online shop, sesuai dengan mukanya yang putih. Tapi orang bilang itu rata-rata hitam. Tapi di balik kulit yang hitam terdapat jiwa yang bersih. Di balik jiwa yang bersih terdapat hati yang tulus. Di balik hati yang tulus terdapat rahasia yang baik itu. Karena aku tidak bisa membaca isinya.
ngomongin apa sih? Ngomong-ngomong tentang wanita, masih mencari berisi. Dan gue ngeliat di sini banyak banget perkembangan ini ya, smartphone ya, banyak banget yang pakai BB gitu kan. Dan akhirnya gue pengen bekerja sama dengan peramal ya. Gue sebagai rektor atau sebagai stand-up comedian, gue juga pengen belajar ngeramal. Ya. Dan gue bisa ngeliat cara pacaran kalian itu hanya dengan BB kalian. Yang cowok dijalankan dengan BlackBerry dan yang cewek dijalankan dengan baterai. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai BB dan baterainya sudah 4 tahun, itu berarti bisa awet. Tapi kalau misalnya ada orang yang pakai BlackBerry udah 4 tahun, tapi baterainya sudah diganti dengan Cina, itu berarti orang yang selingkuh. Karena tingginya cuma orang Cina. Dan kalau misalnya ada orang yang pakai BlackBerry sudah 4 tahun dan baterainya udah meletup, lalu diganti dengan baterai yang lain, itu berarti laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sudah dimelendungi, dibuang. Dan diganti dengan pacar Cina. Kawan ini. Jangan makan sayuran. Makanya kalau misalnya pakai baju kuning, awas gampang. Lagi mencari biji yang bagus. Ngomong tentang gede. Kalau misalnya orang perjalanan jauh juga, perjalanan jauh gede itu selalu karena udah outing atau udah kecanduan banget dengan yang namanya smartphone, itu kemana-mana pasti bawa colokan. Betul? Bawa colokan. Jadi kalau misalnya ke Makassar, ke Pindrang, atau misalnya dari Mamuju ke Parepare, pasti bawa colokan, men. Kemana-mana pasti nyolok gitu kan. Saking nyoloknya banyak yang nyolok jadi banyak nyolokan itu. Betulnya. Gue kemarin kalau misalnya ada seseorang yang lupa bawa colokan terus perjalanan jauh, men, itu gimana paniknya ya? Itu sama aja ibarat lu mau boker, kebelet boker banget, tiba-tiba lu nemu toilet, kan lega. Tapi pas mau cek airnya nggak ada. Udah gitu di toilet lu berubah jadi transparan. Udah gitu teman-teman lu datang ngasih kamar ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kalau gini, itu namanya tagline-nya. Ombe.